Jumpa lagi Ananda bersama saya Mr. Edison. Pada kesempatan ini saya akan menemani Mr. Tio untuk menyampaikan review ya, persiapan penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan minggu depan. Nah, oleh karena itu silakan siapkan dirimu dengan baik. Nah, kami para guru di sekolah berharap nilai kalian lebih baik dari penilaian tengah semester kemarin. Nah, ya oleh karena itu siapkan dirimu dengan baik. Nah, ketika nilaimu nanti maksimal, itu akan menjadi kebanggaan buat gurumu dan juga kepada kami guru-guru yang ada di sekolah kita ini. Nah, sebelum saya memanggil Mr. Tio, saya mau mengajak kamu semuanya untuk berdoa ya. Kita doakan supaya corona ini lekas berlalu. Cukuplah corona ini sampai tahun 2020 ini ya. Dan tahun 2021 nanti di tahun yang baru, tepatnya di tanggal 4 Januari, kamu semuanya sudah bisa datang ke sekolah dan kita bisa belajar bersama, bertatap muka bersama ya, supaya pembelajarannya lebih efektif. Nah, oke, itu yang kami harapkan ya. Oleh karena itu, untuk menghemat penggunaan waktu, kita langsung panggilkan saja. Inilah dia, kita panggil bersama-sama Mr. Tio. A few moments later. Oke, Anda semuanya, di sini saya sudah bersama Mr. Tio yang akan membahas tentang review ya, persiapan penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan minggu depan nih, Mr. Tio. Nah, di kelas 9 kemarin materinya tentang apa, Mr. Tio? Ada dua materi ya. Ada dua ya. Dipelajari sebelah PTS. Yang pertama teks cerpen. Yang kedua teks tanggapan. Tanggapan itu ada kritik, ujian, dan sanggahan. Ya, luar biasa. Oke, cerpen tadi ya, cerita pendek berarti ya. Nah, oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cerpen ini? Bisa harus sampaikan kepada anak-anak sebelumnya. Iya. Teks cerpen ya, mungkin anak-anak masih ada yang berpikir ya, itu jangan dari cerita pendek. Ya. Nah, sebenarnya cerpen itu ada lebih jelasnya lagi, kita sisipkan karya sastra. Jadi apapun bentuknya, misalnya ada puisi, ada juga berhubungan cerpen, ada berita, pasti pengertiannya ada didahului dengan kata karya sastra. Nah, jadi cerpen ini karya sastra ya, yang bersifat fiktif. Artinya ini tidak nyata ya. Namun di sini juga dikisahkan ya, bagaimana kehidupan tokoh ya, bagaimana juga secara singkat, padat, dan mengesankan. Jadi itu cerita yang memang benar-benar fiktif dan mengesankan, singkat gitu. Ya. Oh itu ya cerpen. Iya. Dulu saya pernah dengar bahwa cerpen itu disebutkan dengan istilah cerita yang dibaca sekali duduk. Jadi memang pas sekali baca selesai gitu. Iya, benar. Tidak seperti membaca novel bisa beberapa hari gitu ya. Oke, baik. Apa saja kira-kira yang tercantum dalam unsur sebuah cerpen itu, Mr. Tio? Iya, unsur dalam cerpen, unsur pembangun cerpen itu ada dua ya. Dua ya. Yang pertama unsur intrinsik. Oh, unsur intrinsik. Yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, jadi unsur intrinsik terlebih dahulu saya jelaskan. Intrinsik itu unsur dari dalam cerpen itu sendiri. Nah, dalam. Jadi unsur intrinsik itu juga terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada 8 bagian. Banyak. Apa saja itu, Mr. Tio? Yang pertama bagian unsur intrinsik, tema. Yang kedua judul. Yang ketiga tokoh dan watak. Nah, itu satu kesatuan tokoh dan watak. Yang keempat itu latar, berhubungan tempat, waktu, suasana. Yang kelima ada alur ya. Dan keenam amanat. Nah, yang ketujuh sudut pandang. Yang kedelapan adalah gaya bahasa. Oke. Nah, jadi saya jelaskan lagi satu persatu. Nah, tema ini ya, bagaimana
dasar ya, bagaimana itu dasar acuan kalian dalam menulis sebuah cerpen. Ini lebih besar cakupannya daripada judul ya. Contohnya tema, misalnya pendidikan, misalnya lagi entah persahabatan, gitu. Tema ya. Biasanya itu satu kata aja. Nah, tapi cakupannya luas gitu. Pendidikan bisa aja pendidikan di sekolah, pendidikan jarak jauh. Nah, jadi cakupannya luas, tapi itu satu aspek, satu unsur gitu. Ya. Nah, itu tema. Yang kedua judul. Nah, judul itu lebih sempit cakupannya dari tema tadi. Nah, misalnya tadi temanya pendidikan, judulnya misalnya pembelajaran daring era COVID. Nah, jadi dispesifikin lagi gitu. Iya. Nah, Kalau pendidikan tadi luas. iya ya. luas, iya. Pembelajaran daring di masa COVID misalnya gitu. Itu judul ya. Yang ketiga itu tokoh atau watak. Nah, itu satu kesatuan tadi saya bilang kan. Tokoh itu pemeran, orangnya yang di dalam cerita itu. Iya, Tokohnya itu pelakunya ya. pelakunya. Nah, nama tokoh bisa juga disebutkan dengan dia sendiri, si penulis, bisa juga dia menceritakan orang lain, entah di laki-laki, perempuan, ataupun siapa orang tua. Nah, itu terserah si penulis, dan disertai wataknya juga, Mister. Watak. Iya, watak. Bagaimana dia, apakah dia karakternya dia jahat, angkuh, sombong, atau dia memangnya penyayang. Nah, gitu. Itu tokoh dan watak. Yang keempat itu latar, berhubungan tadi tempat, berhubungan juga dengan waktu, berhubungan juga suasana. Misalnya di perpustakaan. Nah, ada kata di perpustakaan dalam cerpen itu, berarti kita langsung bisa dapat, oh ternyata itu latarnya tempat gitu, perpustakaan. Misalnya pada di pagi buta. Nah, berarti itu waktu ya. Bisa kita simpulkan. Nah, misalnya suasana pun sangat riuh. Nah, riuh berarti itu latar suasana gitu. Iya. Itu latar. Alur ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ini jalan ceritanya. Jalan maksudnya. ceritanya. Nah, kalau misalnya jalan ceritanya dari awal hingga akhirnya sesuai dengan rentangan waktu, nah itu alur maju. Kalau misalnya hanya flashback ke belakang, tidak ada kembali lagi, itu mundur. Namun misalnya dia alur maju dan mengingat kembali masa lampau dan diposisikan dirinya pada masa sekarang, nah itu sudah alur campuran. Itu alur. Yang keenam, amanat. Nah, amanat itu pesan si penulis cerpen yang mau disampaikan kepada si pembaca. Nah, misalnya amanatnya itu jangan mencuri. Nah, berarti bagaimana diselipkan di situ, bisa dilihat sendiri oleh pembaca, bisa juga terselubung amanatnya, Tersurat atau tersirat. atau tersirat. Ya. Nah, itu amanatnya, pesan. Yang ketujuh, sudut pandang. Bagaimana si penulis memposisikan dirinya dalam menulis cerita tadi. Iya. Nah, bisa juga sudut pandang orang pertama, bisa sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau misalnya orang pertama dia menceritakan dirinya sendiri. Iya. Aku gitu ya, saya. Kalau orang ketiga dia menceritakan orang lain. Nah, bisa menggunakan nama si tokoh juga, bisa menggunakan kata dia. Kalau misalnya jamak, mereka. Itu sudut pandang. Dan yang terakhir ini gaya bahasa. Nah, saya sudah sampaikan di video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, ini memang sangat banyak bergaya bahasa di bahasa Indonesia ya. Nah, tapi minimal kalian pelajari ya, kalian ketahui 3 gaya bahasa. Yang pertama itu hiperbola, bagaimana gaya bahasa yang berlebihan, yang lebih-lebihkan. Nah, misalnya suaranya menggelegar hingga ke misalnya ke planet Mars. Nah, itu sudah berlebihan ya, tidak mungkin gitu. Nah, ada juga majas metafora. Metafora ini perbandingan ya dengan sifat yang sama. Misalnya Raja Siang itu apa? Matahari gitu ya. Terus juga misalnya jantung hatiku telah hilang. Nah, jantung hati itu bukan jantung ya, jantung hati maksudnya itu perbandingan sifatnya sama.
pacar atau kekasih gitu. Kasih ya. Nah, itu metafora. Terus yang ketiga, ini kalian juga harus tahu personifikasi. Bagaimana itu benda mati seolah-olah hidup. Contohnya pena menari-nari ya, di atas kertas pena benda mati menari-nari ya, yang dilakukan oleh kita manusia, benda hidup gitu. Nah, itu tentang gaya bahasa. Nah, yang kedua, nah ini cukup lumayan panjang ya kita analisis tadi, unsur intrinsik, sekarang ekstrinsik. Ekstensi ya. Ekstrinsik itu dari unsur dari luar, ya. In dalam, Iya, luar. dari luar, Oke. luar cerpen tersebut ya. Misalnya itu bagaimana yang mempengaruhi gaya menulis si penulis cerpen tadi, ya. Ada juga dibagi-bagi unsur ekstrinsik ini. Ada unsur ekstrinsik yang dari kebudayaan, ya. Ada juga dari sosial ekonomi, ada juga dari sosiopolitik, ada juga dari bagaimana keagamaannya, dan yang tata nilai masyarakat. Nah, begitu. Jadi bisa kita lihat juga dari gaya penulisannya. Misalnya ada penulisannya dia misalnya tinggal di surau atau di pondok pesantren, berarti kita bisa melihat oh dia keberagamaannya mempunyai sifat Islami gitu, nuansa Islami. Nah, jadi kita bisa lihat dari si penulis tersebut gitu. Itu kira-kira Mister.